Alexandra Wijaya, atau yang akrab dipanggil Alexa, adalah definisi sempurna dari kekayaan tanpa batas. Setelah suaminya, seorang konglomerat batubara meninggal 3 tahun lalu, ia mewarisi kekaisaran bisnis yang membuatnya menjadi salah satu janda termuda dan terkaya di negeri ini. Ia tinggal sebuah mansion bergaya modern minimalis yang dindingnya didominasi kaca tebal. Dari sana, ia bisa melihat landscape kota yang bertekuk lutut di bawah kakinya. Setiap hari, jadwalnya dipenuhi dengan rapat dewan direksi yang kaku, fitting gown designer, dan sesi yoga privat yang sunyi. Ia percaya, uang adalah satu-satunya mata uang yang valid di dunia, dan kebahagiaan hanyalah bonus yang bisa dibeli. Pagi itu, dalam balutan silk robe berwarna champagne, Alexa berdiri di balkon kamarnya di lantai 3. Ia meneguk secangkir teh tanpa gula, pandangan matanya kosong. Satu-satunya kegembiraan kecilnya adalah memastikan setiap detail rumahnya sempurna, termasuk taman seluas 1/2 hektar yang harus selalu tampak seperti lukisan. Di bawah sana, di hamparan rumput hijau yang berkilauan embun pagi, tampak siluet seorang pemuda yang sedang memangkas semak mawar dengan ketelitian seorang seniman. Itu adalah Bayu Aditama. Bayu bukanlah ahli botani, ia hanya seorang pemuda dari desa yang merantau ke kota dan mengambil pekerjaan apapun yang halal. Saat ini, ia menjadi tukang kebun lepas yang bertanggung jawab atas paru-paru hijau Istana Kaca Alexa. Gajinya, seperti yang ia sering sampaikan pada ibunya di telepon, hanyalah cukup untuk makan dan mengirim sedikit uang pulang. Bayu tidak tahu apa-apa tentang saham, dewan direksi, atau gaun mahal. Ia hanya tahu cara merawat tanah, bagaimana air bisa memberikan kehidupan, dan bagaimana sinar matahari tidak pernah memilih kepada siapa ia harus bersinar. Saat ia sedang membersihkan lumut di batu-batu air mancur, Bayu mendongak. Ia melihat Alexa berdiri di balkon. Walau jaraknya puluhan meter, aura keangkuhan Alexa terasa tajam. Saat Bayu sedang menyiram anggrek langka di sudut taman, Alexa turun untuk sesi yoga paginya di teras. Ia melangkah anggun, mengenakan pakaian olahraga seharga motor Bayu. Tiba-tiba, mata Alexa menangkap sebuah pemandangan yang mengganggu kesempurnaannya. Di sudut pot kristal mahal yang menampung bonsai berusia puluhan tahun, terdapat sedikit noda tanah basah. Itu adalah hal kecil, sangat kecil, tapi bagi Alexa, itu adalah bencana. Bayu, panggil Alexa dengan nada dingin. Suaranya tajam memecah keheningan pagi. Bayu segera berbalik dan berlari mendekat. Ia menunduk sopan. "Iya, Nyonya." Alexa tidak menatap Bayu. Ia hanya menunjuk noda tanah itu dengan ujung jari kakinya. "Lihat ini, tanah, kotor. Kau pikir aku membayar mahal untuk melihat ini di pot antikku?" Bayu terdiam. Itu memang kesalahannya. Ia segera mengambil lap bersih dari saku celananya dan berjongkok, membersihkan noda itu dengan teliti. "Maafkan saya, Nyonya." "Saya akan pastikan ini tidak terjadi lagi," kata Bayu tulus. Alexa menarik nafas, seolah udara di dekat Bayu terlalu kotor. "Jangan hanya janji, Bayu. Aku tidak butuh maaf. Aku butuh kesempurnaan. Ingat, gajimu dihitung berdasarkan seberapa sempurna tempat ini. Jangan kotori barang antik dengan noda lumpur." Bayu mengangguk tanpa membantah. Ia berdiri, menatap sekilas ke mata Alexa yang tampak keras, sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Namun saat Bayu berbalik, Alexa merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak pernah suka berinteraksi dengan pelayannya, tapi pandangan mata Bayu tadi bukan pandangan mata ketakutan atau kebencian. Itu adalah pandangan mata yang tampak kasihan. "Kasihan, pria miskin itu kasihan padaku." Konyol, batin Alexa, merasa harga dirinya tercubit bahkan oleh seorang tukang kebun. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Alexa tidak bisa fokus pada sesi yoganya. Ia terusik oleh noda tanah yang telah dihapus dan pandangan mata yang tidak bisa ia beli. Di malam hari, Alexa memutuskan untuk menghilangkan gangguan itu. Ia memanggil kepala pelayan, Pak Taufik, ke ruang kerjanya yang elegan. "Pak Taufik," ujar Alexa, duduk di kursi putar kulit Italia, "besok, pastikan Bayu, tukang kebun itu, hanya mengurus bagian taman belakang.
Aku tidak ingin melihatnya di area depan atau dekat teras utama. Pak Taufik yang sudah terbiasa dengan keanehan majikannya mengangguk patuh. Baik Nyonya, tapi ada masalah dengan kinerjanya Nyonya? Tidak ada, aku hanya ingin perubahan pemandangan, jawab Alexa cepat menghindari kontak mata. Ia merasa malu mengakui bahwa ia ingin mengasingkan Bayu karena merasa dihakimi secara spiritual oleh pria bergaji 2 juta itu. Keesokan paginya, Alexa bangun lebih awal. Ia menuju ke balkon belakang, memastikan Bayu benar-benar bekerja di sana. Benar saja, Bayu sedang menatap pot-pot terakota lama yang sudah lama diabaikan. Area belakang itu memang jauh lebih suram dan diabaikan daripada taman depan. Alexa berharap Bayu akan tampak kesal atau marah karena dipindahkan ke area yang lebih buruk. Namun, yang ia saksikan justru sebaliknya. Bayu tampak gembira. Ia bersendanung pelan sambil menyiram tanaman dengan hati-hati. Ia tidak hanya menyiram, ia berbicara pada tanaman itu seolah mereka adalah temannya. Ia membersihkan daun-daun kering dengan tangan kosong, lalu menyeka keringatnya dengan punggung tangan, meninggalkan jejak tanah yang samar. Saat ia selesai menata beberapa pot, Bayu mundur, menatap hasil kerjanya, dan tersenyum lebar. Itu adalah senyum puas, tulus, tanpa beban, seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre, padahal ia hanya menata pot tua. Senyum itu membuat Alexa membeku. Itu adalah senyum yang tidak pernah ia lihat terpancar di wajah suaminya saat ia menutup kesepakatan miliaran. Dan itu jelas bukan senyum yang bisa ia hasilkan saat membeli perhiasan berlian terbaru. Itu adalah kebahagiaan murni yang berasal dari kepuasan sederhana. Alexa memutuskan turun. Ia beralasan ingin memeriksa fondasi kolam renang di dekat area belakang, padahal niatnya adalah membatalkan senyum tak terbayar itu. Ia berjalan mendekat. Tumit sandalnya beradu keras dengan lantai marmar. Bayu segera berhenti bersenandung dan berdiri tegak, membiarkan selang air di tangannya. Nyonya Alexa, sapa Bayu, tersenyum ramah. Senyum yang sama yang baru saja membuat Alexa bingung. Kau terlihat menikmati pekerjaanmu di sini, kata Alexa. Nadanya lebih berupa tuduhan daripada pujian. Bayu mengangguk polos. Tentu Nyonya, taman belakang ini memang lebih tenang, dan tanaman-tanaman di sini sudah lama tidak disentuh. Mereka butuh perhatian khusus. Saya suka melihat mereka mulai hidup kembali. Alexa merasa jengkel. Kau tidak kesal dipindahkan ke tempat yang lebih buruk? Gajimu sama saja kan? Bayu tertawa kecil, suara tawanya hangat. Gaji saya memang tetap Nyonya, tapi nilai pekerjaan itu bukan hanya soal uang. Di sini, saya merasa lebih dibutuhkan. Lagi pula, Nyonya tidak perlu repot-repot melihat noda tanah lagi di teras depan. Jawaban itu benar-benar di luar dugaan Alexa. Ia tidak menyangka Bayu akan berpikir dari sudut pandang dirinya dan juga tanaman. Ia justru berpikir Bayu akan meminta kenaikan gaji atau mengeluh. Alexa menatap selang air di tangan Bayu. Kenapa kau membersihkan daun-daun itu dengan tangan kosong? Bukankah ada sarung tangan? Ada Nyonya, tapi kalau pakai sarung tangan, saya tidak bisa merasakan tekstur daunnya. Tidak bisa tahu apakah dia kekurangan air atau terlalu banyak pupuk. Harus disentuh langsung Nyonya, sama halnya tanaman, hidup itu perlu sentuhan nyata. Kalimat terakhir Bayu menusuk telinga Alexa. Hidup itu perlu sentuhan nyata. Alexa selama ini hanya menyentuh layar smartphone dan kartu kredit. Kehidupan nyatanya telah lama ia tinggalkan di balik dinding kaca yang dingin. Omong kosong, tukas Alexa, membalikkan badan dengan cepat, merasa emosinya mulai berantakan. Ia tidak ingin lagi mendengar filosofi gratis dari tukang kebunnya. Namun, saat ia berjalan menjauh, Bayu berseru lagi, "Nyonya!" Alexa berhenti. Air mancur yang saya bersihkan kemarin, pancurannya terdengar indah pagi ini. Saya harap suara itu bisa membuat sesi yoga Nyonya lebih tenang. Bayu tersenyum, lalu kembali menyiram tanaman. Alexa tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat kembali ke istana kaca, menyisakan Bayu yang kembali bersenandung. Ia menyentuh dadanya. Ada sedikit gejolak yang terasa seperti rasa bersalah.
Atau mungkin rasa penasaran yang membara? Rasa penasaran dan keterusikan emosional membuat Alexa melakukan hal yang paling tidak ia duga, menguntit. Bukan menguntit dengan mobil mewah, melainkan mengintip dari balik tirai jendelanya yang mahal. Sepanjang sore itu, Alexa membatalkan semua janji daringnya. Ia duduk di sofa beludru, tangannya memegang teropong opera kristal yang biasanya ia gunakan untuk menonton pertunjukan di teater. Kini, teropong itu ditujukan ke area taman belakang. Ia mengamati Bayu. Bayu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ia mengumpulkan alat-alatnya dengan rapi, lalu duduk di bangku kayu usang di bawah pohon beringin yang teduh. Alexa berpikir, sekarang dia pasti akan mengeluarkan ponsel untuk bermain media sosial atau mengeluh. Namun, Bayu mengeluarkan buku bersampul lusuh. Ia mulai membaca. Sesekali menggarisbawahi kalimat dengan pensil. Ekspresinya tenang, seperti sedang menikmati pemandangan terbaik di dunia. Alexa terkejut. Buku? Di zaman sekarang? Ia mendekatkan teropongnya. Walaupun samar, ia bisa membaca judulnya. Kumpulan puisi sederhana tentang alam dan kemanusiaan. Alexa mendengus. Puisi? Seharusnya dia membaca buku investasi atau manajemen uang, bukannya menghabiskan waktu dengan hal-hal tidak menghasilkan uang, gumamnya sinis. Tak lama kemudian, Bayu mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis sesuatu. Alexa melihat Bayu mengernyitkan dahi, lalu tersenyum puas, seolah ia baru saja memecahkan rumus matematika yang rumit. Tepat pukul 5 sore, Bayu merapikan tasnya. Ia mengambil sepeda tuanya yang dicat ulang dengan warna biru kusam yang cerah. Alexa tahu Bayu akan pulang. Sebuah ide gila muncul. Ia mengambil kunci mobil sportnya dan bergegas keluar. Pak Taufik, batalkan acara makan malamku. Jika ada yang mencari, katakan aku sedang ada urusan mendadak. Perintah Alexa, suaranya dipenuhi adrenalin. 5 menit kemudian, mobil konvertibel merah milik Alexa menyusuri jalanan kompleks perumahan. Ia menjaga jarak aman di belakang sepeda Bayu. Ia mengikuti pria itu keluar dari gerbang kemewahan, memasuki hiruk-pikuk jalanan biasa. Perjalanan itu adalah pelajaran pertama Alexa tentang hidup nyata yang Bayu maksud. Ia harus berhenti di lampu merah yang macet dan mencium aroma asap knalpot, bukan parfum mahal. Bayu berhenti di sebuah gang sempit, di depan rumah kontrakan kecil yang tampak sederhana tapi terawat. Bayu memarkir sepedanya, mengunci gembok dan melangkah masuk. Alexa memarkir mobilnya agak jauh, menyamar di balik kacamata hitam besar. Ia melihat ke dalam rumah kontrakan itu dari celah jendela. Bayu tidak sendirian. Ia disambut oleh seorang wanita paruh baya yang pastilah ibunya. Ibunya memeluk Bayu dengan erat dan Bayu membalas pelukan itu dengan senyum yang jauh lebih lebar dari senyumnya saat menatap pot. Kemudian, Bayu mengeluarkan selembar uang yang sedikit dari saku bajunya dan memberikannya kepada sang ibu. Bukan dengan wajah terpaksa, melainkan dengan raut wajah bangga dan penuh kasih. Setelah itu, Bayu segera mengganti pakaiannya. Ia tidak istirahat, melainkan mengambil sekantong makanan dan sebuah termos. Ia berpamitan pada ibunya. Alexa yang penasaran kembali mengikuti. Kali ini, Bayu berjalan kaki menuju area perkampungan padat. Bayu berhenti di sebuah panti asuhan kecil yang tidak mencolok. Anak-anak kecil yang melihatnya segera berlari riang menyambutnya. "Kak Bayu datang, Kak Bayu datang," seru anak-anak itu. Bayu tertawa dan berjongkok, memeluk satu persatu anak-anak itu. Ia mengeluarkan makanan dan membagikannya. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan celoteh mereka dengan penuh perhatian. Bahkan, ia mengeluarkan buku puisinya dan membacakan sebuah bait dengan suara lembut. Saat melihat adegan itu dari dalam mobil mewahnya, sesuatu dalam diri Alexa retak. Ia menyadari bahwa Bayu, dengan gajinya yang kecil, memiliki kekayaan waktu, kekayaan cinta, dan kekayaan dampak yang tidak pernah ia miliki. Pria itu tidak hanya membaca puisi tentang kemanusiaan. Ia menjalani puisi itu. Alexa kembali ke mobilnya, menekan pedal gas dengan hati yang terasa berat dan dingin. Ketika ia kembali ke istana kaca, ia menatap lagi pada pot antik dan lantai marmernya yang berkilauan. Ia menyadari, istana kaca ini memang sempurna.
tapi isinya hampa. Dan Bayu, si tukang kebun, baru saja memberinya tamparan emosional yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian miliaran. Dia punya sesuatu yang aku tidak punya. Aku harus membuktikannya salah. Tekad Alexa. Alexa bertekad membuktikan bahwa setiap manusia memiliki harga, dan hati Bayu yang kaya itu hanyalah karena ia belum ditawar dengan harga yang cukup tinggi. Keesokan paginya, Alexa memanggil Bayu ke ruang kerjanya. Pemandangan Bayu yang berpakaian sederhana, berdiri di atas karpet Persia seharga gaji tahunannya, terasa absurd. Namun Alexa menyingkirkan perasaan itu. "Bayu," kata Alexa, menjentikan kuku jarinya pada meja kayu mahoni. "Aku punya pekerjaan khusus untukmu. Ini di luar tugas berkebunmu." Bayu berdiri tegak. "Pekerjaan apa, Nyonya? Aku tidak yakin dengan Pak Taufik akhir-akhir ini. Aku butuh orang yang jujur untuk memantau pengeluaran rumah tangga. Kau akan menjadi mata-mata pribadiku. Tugasmu mencatat setiap detail, bahkan seberapa banyak gula yang digunakan pelayan dapur. Kau harus memberiku laporan lengkap dan jujur setiap sore." Ini adalah jebakan pertama. Alexa tahu pekerjaan ini melebihi kemampuan dan tanggung jawab Bayu yang mungkin akan menyita waktunya untuk kegiatan panti asuhan. Namun yang lebih penting, ia ingin Bayu menjadi bagian dari dunia intrik dan uang. Bayu mengerutkan dahi. "Nyonya, saya hanya mengerti tentang tanaman. Tugas ini butuh akuntansi dan ketelitian yang tinggi. Saya khawatir saya tidak bisa maksimal." "Kau tidak perlu khawatir," sela Alexa cepat, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci. Ia meletakkannya di meja. Isinya jelas terlihat adalah uang tunai dalam jumlah besar. "Aku akan memberimu bonus tunai," ujar Alexa dengan suara mantap. "Jumlah ini setara dengan 3 bulan gajimu saat ini. Jika kau melakukan pekerjaan ini dengan baik selama sebulan, aku akan melipat gandakan gajimu dan memberimu cuti berbayar untuk pulang ke desa. Bagaimana?" Mata Bayu sempat melebar sekilas melihat uang itu. Jumlah itu bisa sangat membantu ibunya dan panti asuhan. Namun, Bayu segera menguasai diri. "Nyonya," kata Bayu lembut tapi tegas, "uang ini memang sangat besar. Tapi saya datang ke sini untuk bekerja sebagai tukang kebun, merawat tanaman Nyonya, bukan untuk mengawasi orang lain. Jika Nyonya tidak percaya pada Pak Taufik, sebaiknya Nyonya mencari auditor yang profesional, bukan tukang kebun." Alexa terhenyak. Ia tidak menyangka penawaran sebesar itu akan ditolak. "Kau menolak uang tunai sebanyak ini, Bayu? Kau tahu betapa berharganya uang ini?" tanya Alexa, suaranya naik 1 oktav. "Saya tahu nilainya, Nyonya, tapi saya juga tahu nilai dari kejujuran pada diri sendiri. Saya tidak akan nyaman dibayar mahal untuk pekerjaan yang tidak saya kuasai dan yang membuat saya harus mencurigai orang lain," jawab Bayu, tanpa sedikit pun rasa takut. Ia kemudian menambahkan, "Saya janji, saya akan pastikan taman Nyonya tetap sempurna. Itu saja janji yang bisa saya tepati." Bayu membungkuk sopan dan keluar dari ruangan, meninggalkan amplop tebal itu tetap tergeletak di atas meja. Alexa menatap amplop itu, lalu menatap pintu yang baru saja ditutup Bayu. Ia merasakan kemarahan yang membara. Ia kesal karena Bayu membuatnya merasa seperti seorang pengemis yang menawarkan sedekah. Sementara Bayu sendiri adalah pahlawan yang menolak suap. Ia mengambil teleponnya, menghubungi salah satu karyawannya di perusahaan. Cari tahu semua tentang Bayu Aditama, latar belakangnya, keluarganya, bahkan teman-temannya di panti asuhan. Aku ingin tahu kelemahan pria itu, segera. Alexa yakin penolakan Bayu hanyalah kepura-puraan yang terlalu sempurna. Setiap orang punya lubang yang bisa diisi dengan uang, dan ia akan menemukan lubang itu. 2 hari kemudian, laporan yang ia minta tiba di kotak masuk surelnya. Alexa membukanya dengan semangat, yakin akan menemukan aib, hutang, atau ambisi tersembunyi. Namun, yang ia baca justru membuat hatinya terbentur keras. Laporan itu merinci kehidupan Bayu. Ia yatim sejak remaja, merantau untuk membiayai pengobatan ibunya yang sempat sakit keras.
Ia bekerja serabutan, menabung sebagian besar gajinya untuk ibunya dan untuk membeli kebutuhan panti asuhan tempat ia tumbuh besar. Bayu memang miskin harta, tapi kaya akan amal. Laporan itu bahkan menyertakan detail tentang panti asuhan yang saat ini sedang kesulitan dana karena bangunan mereka sudah tua dan rawan roboh. Anak-anak di sana membutuhkan perbaikan atap, dan Bayu adalah satu-satunya harapan mereka. Jadi, ini kelemahannya, pikir Alexa. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ini lebih menyebalkan. Kebaikannya yang tulus ini justru membuat Alexa semakin kesal. Bayu tidak bisa dibeli, tapi Bayu peduli pada sesuatu yang bisa dibeli. Alexa menyusun rencana baru. Kali ini, ia tidak akan menawarkan uang kepada Bayu secara langsung. Ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang-orang yang dicintai Bayu. Sore harinya, Alexa memanggil Bayu ke taman belakang, di samping hamparan mawar yang baru saja dipangkas rapi. "Bayu," sapa Alexa. Suaranya lebih lembut dari biasanya, membuatnya terdengar palsu di telinga Bayu. "Aku tahu kau tidak suka uang tunai, apalagi dari sumber yang meragukan." "Aku menghargai prinsipmu." Bayu tersenyum. "Terima kasih, Nyonya. Tapi, aku baru tahu tentang panti asuhan itu," lanjut Alexa, berpura-pura santai. "Aku dan almarhum suamiku memang memiliki yayasan sosial yang fokus pada anak-anak. Kami sedang mencari proyek baru." Mata Bayu memancarkan harapan yang tulus. "Nyonya ingin membantu panti asuhan?" "Tergantung," jawab Alexa, kembali pada nada angkuhnya. "Panti asuhanmu itu kecil dan tidak terkenal. Yayasan kami hanya mendanai proyek yang dikelola oleh orang-orang terpercaya. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasanku, untuk mengelola proyek perbaikan atap dan pembangunan fasilitas baru di sana." Alexa mencondongkan tubuh sedikit. "Jadi begini Bayu, aku akan mendanai seluruh perbaikan panti asuhanmu. Biayanya akan fantastis, tapi sebagai gantinya, kau harus bekerja langsung di bawahku, menjadi asisten pribadiku 24 jam, mengikutiku kemanapun aku pergi, mengurus hal-hal kecil, menjadi tangan kananku." Ini adalah puncak manipulasi Alexa. Dengan menjadikan Bayu asisten pribadinya, ia dapat terus menguji integritas pria itu. Dan yang paling penting, ia akan selalu berada di dekatnya untuk membuktikan bahwa kebahagiaan sederhana Bayu tidak akan bertahan ketika dihadapkan pada kekacauan dan tuntutan hidup mewah. Bayu terdiam. Menjadi asisten pribadi Alexa, berarti ia harus melepaskan pekerjaan berkebunnya. Dan yang lebih penting, waktu berharganya bersama ibunya dan anak-anak di panti asuhan akan hilang. Namun, panti asuhan itu akan roboh jika hujan deras tiba. "Nyonya, pekerjaan asisten itu sangat berat. Apakah saya masih bisa punya waktu untuk mengunjungi panti asuhan?" tanya Bayu, suaranya penuh kekhawatiran. "Tentu," kata Alexa, senyum kemenangannya samar-samar terlihat. "Kau bisa mengunjunginya setelah semua pekerjaan selesai. Mungkin sekali sebulan. Tugas barumu adalah prioritas Bayu. Panti asuhan itu akan aman, asalkan kau milikku sepenuhnya selama jam kerja." Kalimat "milikku sepenuhnya" terasa seperti rantai emas yang menjerat. Bayu menatap kebun yang ia cintai. Ia menatap ke langit, lalu ia teringat wajah polos anak-anak yang bergantung padanya. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Saya terima Nyonya, demi anak-anak itu. Tapi saya akan tetap melakukan tugas saya dengan jujur dan apa adanya, sekalipun itu di luar zona nyaman saya." "Bagus," kata Alexa, merasakan kemenangan yang hampa. "Mulai besok, kau bukan lagi tukang kebun. Kau adalah Bayu, asisten pribadi Nyonya Wijaya." Bayu kembali ke area kerjanya, mengambil peralatan berkebunnya, dan menyentuh tanah yang telah ia rawat. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia akan meninggalkan sumber kedamaiannya demi terjun ke dunia yang penuh tekanan dan kepalsuan. Alexa, yang melihat Bayu dari jendela, berpikir ia telah menang. Ia telah membeli waktu Bayu, dan dengan itu, ia yakin akan membeli kedamaian dan kebahagiaan Bayu, membuktikan bahwa uang selalu menjadi pemenang.
Keesokan harinya, Bayu muncul di ruang kerja Alexa dengan kemeja rapi yang baru disetrika dan celana bahan yang agak longgar, pakaian terbaik yang ia miliki. Ia tidak lagi membawa sarung tangan dan skop, melainkan buku catatan kecil dan pena. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Bayu, profesional. "Pagi, kau terlihat berbeda," komentar Alexa, sedikit terganggu oleh penampilan Bayu yang lebih layak di matanya. Bayu yang berlumur tanah tampak lebih autentik. "Saya berusaha menghormati posisi baru saya, Nyonya," jawab Bayu. Tugas-tugas Bayu sebagai asisten sangatlah berat dan tak terduga. Ia tidak hanya mengatur jadwal rapat, tapi juga harus memilah tumpukan surat dari orang-orang yang meminta sumbangan, mengatur menu makanan diet super ketat Alexa, bahkan memilihkan warna nail polish yang cocok dengan suasana hatinya. Namun, tugas yang paling mengejutkan bagi Bayu adalah melihat kekacauan emosional di balik kesempurnaan istana kaca. Siang itu, Alexa panik karena perhiasan berliannya yang sangat langka hilang di kamar rias. Seluruh staf rumah tangga dikumpulkan, dan Alexa hampir memanggil polisi, yakin salah satu pelayan telah mencurinya. Bayu, yang baru bertugas 2 jam, mendekati Alexa. "Nyonya, boleh saya periksa satu tempat?" Alexa menatap Bayu dengan sinis, tapi keputusasaannya membuatnya mengizinkan. Bayu berjalan ke arah meja samping tempat tidur Alexa, bukan kamar rias. Ia mengangkat tumpukan majalah mode yang berserakan. Di bawahnya tergeletak kotak perhiasan itu. "Ini dia, Nyonya," kata Bayu tenang. Alexa terdiam. Ia merasa sangat malu di depan seluruh stafnya. Ia tidak mengucapkan terima kasih, hanya berdeham. "Baik, kalian semua bubar. Bayu, kau ikut aku." Saat mereka berdua berjalan, Bayu berbisik. "Nyonya, mungkin Nyonya hanya terlalu lelah dan pikirannya terbagi. Hal-hal kecil sering terlewat jika kita terlalu fokus pada hal besar." Sore harinya, Alexa menghadapi masalah bisnis besar. Sebuah kesepakatan impor bernilai triliunan terancam batal karena ada masalah di pelabuhan. Alexa menjadi sangat stres. Ia berteriak kepada sekretarisnya di telepon, melemparkan pulpen emas ke lantai, dan akhirnya menangis dalam diam di ruang kerjanya. Bayu, yang bertugas mengambil air mineral dingin, masuk dan melihat pemandangan yang belum pernah ia saksikan. Alexa, sang dewi keangkuhan, sedang rapuh. Bayu tidak mengatakan apa-apa tentang pekerjaan, uang, atau berlian yang hilang. Ia hanya meletakkan gelas air di meja, lalu mengambil pulpen emas yang tergeletak di karpet dan meletakkannya kembali di tempatnya. "Nyonya," kata Bayu pelan, "saya mungkin tidak mengerti tentang impor atau triliunan, tapi saya tahu setiap masalah besar dimulai dari ketidaknyamanan kecil yang diabaikan. Ambil nafas yang dalam, tarik, buang. Seperti tanaman yang haus, Nyonya juga butuh ketenangan untuk menyerap solusi." Alexa mengangkat wajahnya yang sembab. Ia menatap Bayu yang berdiri lurus, tidak menghakimi, hanya menawarkan ketenangan. "Kau pikir semudah itu?" Tantang Alexa, suaranya parau. "Kau pikir semua masalah bisa selesai hanya dengan menata bunga atau menyiram rumput?" Bayu tersenyum lembut. "Tidak, Nyonya, tapi ketenangan membuat kita melihat akar masalah, bukan hanya daunnya yang layu. Saya akan keluar sekarang. Jika Nyonya butuh air hangat, panggil saya." Bayu keluar dan menutup pintu dengan pelan. Alexa duduk sendirian di ruangan yang mewah itu. Ia menyentuh gelas air mineral, dingin. Ia melihat pulpen emas yang sudah kembali ke tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperhatikan bukan sebagai bos, bukan sebagai pemilik harta, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang kacau. Perhatian Bayu yang tidak meminta imbalan dan tidak menilai mulai menghangatkan retakan di dinding kaca hati Alexa. Ia menyadari Bayu tidak bisa ia beli. Bayu ada di sana untuk panti asuhan, tapi ia juga ada di sana untuk dirinya. Konflik telah berpindah dari duel eksternal, uang versus prinsip, menjadi duel internal, angkuh versus tulus, di dalam hati Alexa. Sejak insiden berlian yang hilang dan krisis bisnis itu, interaksi antara Alexa dan Bayu berubah. Alexa tidak lagi bersikap dingin sepenuhnya. Ia mencari alasan untuk memanggil Bayu, dan Bayu
Dengan keprofesionalannya yang tenang, selalu siap. Namun, alasan yang diciptakan Alexa semakin aneh. Malam itu, setelah seharian penuh dengan rapat dan panggilan telepon, Alexa memanggil Bayu ke ruang tengah yang luas. "Bayu," ujar Alexa, yang sedang mengenakan piyama sutra mahalnya sambil memegang segelas anggur Chardonnay. "Aku punya tugas penting malam ini." Bayu, yang siap mencatat di buku kecilnya, menunggu. "Apa itu, Nyonya? Ada dokumen yang harus saya siapkan?" Alexa menggeleng. "Tidak, aku butuh kedamaian." Bayu menatapnya bingung. "Aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan angka dan kontrak. Kau bilang kau mengerti cara merawat tanaman, kan? Kau juga membaca puisi?" Bayu mengangguk perlahan. "Tugasmu malam ini adalah menemaniku duduk di taman dan membacakan puisi. Pilih puisi yang paling tenang. Kau harus meyakinkan aku bahwa dunia ini tidak hanya berisi transaksi dan kerugian." Perintah Alexa dengan nada yang terdengar seperti ia sedang memesan barang mewah. Bayu terdiam. Ini adalah tugas paling tidak masuk akal yang pernah ia terima. Mereka akhirnya duduk di kursi kayu di tengah taman yang sunyi, diterangi oleh lampu-lampu taman yang redup. Alexa duduk dengan kaku, sementara Bayu memegang buku puisinya yang lusuh. "Kau bisa mulai, Bayu," kata Alexa, menatap langit malam yang diselimuti polusi cahaya kota. Bayu membersihkan tenggorokannya dan mulai membaca, bukan dengan intonasi dramatis, tapi dengan suara yang lembut dan menenangkan, menceritakan tentang indahnya embun pagi yang memeluk daun, dan bagaimana akar pohon selalu menemukan jalan menuju air. Saat Bayu membaca, Alexa mulai merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Itu bukan ketenangan yang dibeli dari spa mewah, melainkan ketenangan yang tulus, yang datang dari kata-kata yang membumi. Ia mendapati dirinya diam-diam mengamati Bayu, wajahnya yang damai, fokus pada baris demi baris kata. Ia menyadari Bayu adalah satu-satunya orang di dunia yang berani menunjukkan kelemahan tanpa menghakiminya, dan sekarang orang yang menyalurkan kedamaian padanya. "Bayu," sela Alexa setelah Bayu menyelesaikan satu puisi. "Kenapa kau selalu tampak baik-baik saja? Kau tidak punya uang banyak, pekerjaanmu berat, tapi kau selalu tersenyum." Bayu menutup bukunya. Ia menatap bintang-bintang. "Nyonya, kebahagiaan itu seperti bunga di taman. Kita tidak perlu punya kebun yang luas untuk menghargainya. Saya hanya punya sedikit, tapi saya merawatnya. Saya bersyukur bisa bernapas dan melihat bintang. Itu sudah kekayaan, itu modal saya." Kata-kata Bayu menampar Alexa tanpa kekerasan. Ia menyadari betapa miskinnya ia dalam hal rasa syukur. Saat mereka kembali ke rumah, di ambang pintu, Alexa menghentikan Bayu. "Terima kasih, Bayu." "Tugasmu selesai," kata Alexa, mencoba mempertahankan jarak profesionalnya. "Sama-sama, Nyonya," jawab Bayu tulus. "Jika Nyonya tidak keberatan, saya akan meminta izin untuk mengunjungi ibu saya besok sore. Saya sudah berjanji menemaninya ke pasar." Permintaan izin yang sederhana itu tiba-tiba membuat Alexa merasakan cemburu yang aneh. Bukan cemburu pada sang ibu, tapi cemburu pada waktu Bayu. Waktu yang berharga itu diberikan pada orang lain, bukan padanya. "Baiklah, tapi kau harus kembali tepat pukul 5 sore. Aku ada janji penting yang membutuhkan kehadiranmu," kata Alexa, nadanya kembali dingin dan menuntut. Bayu mengangguk patuh. Malam itu, Alexa tidak bisa tidur. Ia tidak memikirkan pekerjaan atau uang. Ia memikirkan Bayu. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi mencoba membuktikan Bayu salah. Ia hanya ingin pria itu tetap ada di dekatnya. Ketakutan terbesar Alexa pun muncul. Ia mulai bergantung pada kedamaian yang Bayu bawa. Dan ketergantungan itu, baginya, terasa seperti awal dari sebuah kejatuhan emosional yang mengerikan. Keesokan sorenya, Bayu bersiap untuk pulang. Ia sudah berganti pakaian dan mengambil tas ranselnya yang lusuh. Tepat saat Bayu melewati ruang tengah, Alexa turun dengan setelan kasual yang tampak jauh lebih mahal dari mobil Bayu. "Kau mau ke pasar, kan?" tanya Alexa. Suaranya terdengar terlalu santai. Bayu mengangguk. "Iya, Nyonya, saya izin untuk mengantar ibu saya ke pasar dan kembali tepat pukul 5. Alexa tersenyum tipis, senyum yang mengandung rencana.
Bagus, aku juga perlu ke pasar. Aku ingin mencari rempah-rempah langka untuk masakan dietku. Aku akan ikut denganmu. Bayu terkejut, hampir tersedak ludahnya. Ikut, Nyonya, pasar yang kami datangi itu pasar tradisional yang ramai dan becek. Nyonya tidak akan nyaman. Aku adalah bosmu, Bayu. Aku tidak butuh kenyamanan. Aku butuh rempah-rempah. Anggap saja ini tugas darurat, mengawal bosmu mencari bumbu dapur. Tukas Alexa dengan nada mutlak, mematahkan semua argumen Bayu. Bayu hanya bisa menghela napas. Baik, Nyonya, tapi Nyonya harus naik sepeda dengan saya, karena mobil Nyonya tidak bisa masuk ke gang rumah saya. Alexa terdiam sesaat. Naik sepeda, pakaian Yahote kutur. Namun ia mengangguk. Rasa penasaran dan cemburu pada kegiatan Bayu yang damai mengalahkan keangkuhannya. Perjalanan itu adalah bencana yang lucu. Alexa kesulitan duduk di boncengan sepeda Bayu. Ia mencengkeram bahu Bayu dengan erat setiap kali mereka melewati jalan berlubang. Dan ia harus menahan napas saat mereka melewati tumpukan sampah di pinggir jalan. Bayu hanya tertawa kecil. Sabar, Nyonya, ini yang namanya sensasi hidup. Saat tiba di pasar, pemandangan itu membuat Alexa tercengang. Bau rempah-rempah, ikan asin, dan suara tawar-menawar yang riuh menyambutnya. Bayu segera bertemu ibunya, Buati, seorang wanita sederhana berhati emas. Buati terkejut melihat Alexa. "Ini Nyonya Alexa, Bu, majikan Bayu," kata Bayu. Alexa untuk pertama kalinya mencoba bersikap ramah, namun kecanggungan terlihat jelas. Bayu dan ibunya mulai berbelanja. Bayu tidak hanya membayar, ia membantu ibunya memilih sayuran, tawar-menawar harga cabai dengan penuh semangat, dan tertawa lepas. Interaksi mereka penuh kasih sayang yang tulus. Alexa mengamati dari sudut. Ia ingat bagaimana ia selalu menyuruh asisten keuangannya untuk membeli kebutuhan rumahnya, tanpa pernah merasakan perjuangan atau kegembiraan kecil ini. Tiba-tiba, seorang pedagang buah yang tak sengaja menyenggol membuat dompet mahal Alexa terjatuh ke tanah yang becek. "Astaga!" pekik Alexa, menatap dompet kulitnya yang kini ternoda lumpur. Bayu segera mendekat. Alih-alih mengkhawatirkan dompet itu, Bayu menarik tangan Alexa dan membawanya ke keran air umum terdekat. "Tangan Nyonya kotor, biar saya bantu bersihkan," kata Bayu. Ia menyiram tangan Alexa, lalu mengambil sapu tangan bersih dari sakunya. Bukan sapu tangan sutra, melainkan sapu tangan katun biasa, dan mengeringkan tangan Alexa dengan lembut. Sentuhan itu sungguh sederhana, namun sangat pribadi dan penuh perhatian. Alexa menatap wajah Bayu yang serius. Ia merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya. Sentuhan itu tidak bermaksud menggoda, melainkan murni perhatian kemanusiaan. "Terima kasih, Bayu," bisik Alexa, untuk pertama kalinya mengucapkan terima kasih dengan tulus tanpa disertai rasa angkuh. Saat mereka meninggalkan pasar, Bayu melihat ada seorang anak kecil yang menjual rangkaian bunga melati. Anak itu tampak lelah. Bayu membeli semua rangkaian bunga itu, membayarnya dengan harga 2 kali lipat, dan meminta anak itu segera pulang untuk beristirahat. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Alexa. "Dia sudah bekerja keras, Nyonya. Dia butuh istirahat. Kadang-kadang memberi nilai lebih itu jauh lebih penting daripada mengambil untung," jawab Bayu, sambil memberikan salah satu rangkaian melati kepada Alexa. Alexa memegang bunga itu. Wangi melati yang sederhana itu terasa lebih indah daripada parfum termahalnya. Malam itu, saat kembali ke Istana Kaca, Bayu kembali ke kehidupannya yang sederhana, dan Alexa kembali ke istana yang sunyi. Namun kali ini, ia membawa pulang rangkaian bunga melati dan pertanyaan besar di hatinya. Apakah ia bersedia menukar semua kemewahan ini demi sentuhan tulus dari seorang pria miskin? Alexa mencoba mengusir pikiran itu. Ia menyimpulkan, ia merasa nyaman karena Bayu tulus, dan ketulusan harus dibalas. Ia ingin Bayu senang dengan caranya, dengan uang. Keesokan paginya, Bayu terkejut. Di meja kerjanya yang sederhana, tergeletak sebuah kotak sepatu sneakers bermerek internasional edisi terbatas, yang harganya setara dengan 3 bulan gajinya.
Sepatu itu persis model yang Bayu lihat di etalase toko saat ia mengantar Alexa ke mall mewah minggu lalu. Di samping kotak itu, ada kartu ucapan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung yang elegan. Bayu, terima kasih atas filosofi hidup dan rangkaian melatihnya. Sepatu ini adalah hadiah. Bayu membawa kotak sepatu itu ke ruang kerja Alexa. Wajahnya tidak memancarkan kegembiraan, melainkan keseriusan yang dingin. Nyonya, kata Bayu, meletakkan kotak itu di meja. Kau suka? Aku tahu kau melihatnya. Itu adalah seri langka, kata Alexa, mencoba terdengar santai, berharap melihat ekspresi gembira di wajah Bayu. Bayu menghela napas. Nyonya, saya menghargai niat baik Nyonya, tapi saya tidak bisa menerima ini. Ekspresi Alexa langsung mengeras. Kenapa? Itu hadiah, bukan bonus. Kau layak mendapatkan sepatu yang layak, Bayu. Saya sudah punya sepatu yang layak, Nyonya. Sepatu lama saya masih bisa mengantar saya mengurus taman dan pergi ke panti asuhan, jawab Bayu. Lagi pula, Nyonya tahu saya sedang mengumpulkan uang untuk perbaikan atap panti asuhan. Jika Nyonya ingin saya senang, mengapa tidak memberikan nilai sepatu ini dalam bentuk donasi untuk anak-anak? Alexa merasa harga dirinya diinjak-injak. Bayu menolak hadiah pribadinya dan malah memintanya untuk bersedekah. Aku bisa mendonasikan puluhan kali lipat dari harga sepatu ini, Bayu, tapi aku memberikannya padamu. Ini adalah tanda persahabatan atau anggap saja penghargaan pribadi, desak Alexa, suaranya mengandung frustrasi yang terpendam. Bayu menatap Alexa dengan mata yang teduh namun tegas. Nyonya, persahabatan atau penghargaan yang tulus tidak bisa diukur dengan harga barang. Nilai sebuah hadiah adalah pada kebutuhan dan niatnya. Saya tidak membutuhkan sepatu ini, dan niat Nyonya mungkin hanyalah untuk membuktikan bahwa Nyonya bisa membeli segalanya, bahkan rasa terima kasih saya. Kalimat itu membuktikan bahwa Nyonya bisa membeli segalanya, menusuk tepat di jantung keangkuhan Alexa. Alexa berdiri, raut wajahnya terluka, bukan karena urusan bisnis, tapi karena urusan hati. Kau keterlaluan, Bayu. Kau selalu merasa benar dan suci dengan kemiskinanmu. Aku hanya ingin kau senang, seru Alexa, sedikit berteriak. Bayu tidak gentar. Saya tidak merasa suci, Nyonya. Saya hanya mempertahankan batasan saya. Nyonya mempekerjakan saya untuk membantu panti asuhan. Jika Nyonya mulai mencampur adukan tugas dengan perasaan, itu akan menjadi rumit. Saya tidak mau menjadi asisten yang dibeli atau teman yang dibeli. Saya hanya ingin menjadi orang yang membantu Nyonya tenang, sambil membantu anak-anak. Bayu menunjuk rangkaian melati yang ia berikan tempo hari, yang kini tergeletak layu di meja. Melati itu sudah layu, tapi Nyonya masih ingat wanginya. Itu hadiah yang tak ternilai. Sepatu ini akan usang, Nyonya. Tolong, kembalikan uang Nyonya. Beri saya pekerjaan yang sulit, tapi jangan coba-coba membeli ketulusan saya. Bayu membungkuk. Saya permisi, Nyonya. Alexa ditinggalkan sendirian lagi. Ia menatap kotak sepatu dan melati yang layu. Ia menyentuh kartu ucapan yang ia tulis sendiri. Ia menyadari, ia tidak ingin Bayu bahagia. Ia ingin Bayu menjadi miliknya. Ia ingin Bayu tunduk pada permainannya. Namun Bayu, si tukang kebun, dengan lembut telah menghancurkan topeng keangkuhannya. Alexa kini harus mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada integritas Bayu. Cinta yang datang dengan penolakan itu terasa sangat menyakitkan bagi Alexa, seorang wanita yang selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan. Penolakan Bayu membuat ia merasa tak berharga dan tidak berdaya. Malam itu, setelah berjam-jam merenung dalam kesendirian yang pahit, Alexa memanggil Bayu lagi. Kali ini, ia tidak menawarkan puisi atau hadiah, melainkan sebuah ultimatum. Wajah Alexa tampak pucat dan lelah, tapi matanya memancarkan tekad yang berbahaya. Bayu, katanya dingin tanpa basa-basi. Kau mengurus semua berkas yayasan panti asuhanmu, kan? Kau tahu, uang yang sudah kualokasikan untuk perbaikan atap itu sudah siap ditransfer besok pagi. Bayu mengangguk, hatinya berdebar. Iya, Nyonya, terima kasih banyak. Anak-anak akan sangat terbantu. Syukurlah, ujar Alexa menyesap tehnya. Aku berencana membatalkannya.
Bayu terkejut. Batalkan? Kenapa Nyonya? Anak-anak itu benar-benar membutuhkan bantuan itu. Hujan akan datang dalam waktu dekat. Aku tahu, jawab Alexa, nadanya penuh kesombongan yang dipaksakan. Aku sudah memikirkannya. Aku merasa tidak nyaman mendanai proyek yang pengurus intinya menolak penghargaan pribadiku. Itu terasa tidak profesional. Bayu menatap Alexa dengan tatapan yang penuh kekecewaan, sebuah pandangan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Nyonya, kata Bayu, suaranya tercekat. Ini soal nyawa anak-anak Nyonya, ini bukan soal sepatu atau harga diri Nyonya. Jika Nyonya ingin saya bekerja lebih keras untuk Nyonya, saya akan lakukan. Tapi jangan jadikan panti asuhan sebagai alat pemerasan. Bukan pemerasan Bayu, ini adalah kondisi. Koreksi Alexa, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau ingin aku menekan transfer itu? Mudah. Kau harus berhenti bersikap seperti malaikat penolong yang suci dan mulai bersikap seperti pria yang membutuhkan saya. Alexa berdiri, berjalan mendekati Bayu. Aku tahu kau peduli padaku. Aku tahu kau mulai terbiasa dengan kehadiranku. Aku hanya ingin satu hal, akui perasaanmu. Akui bahwa kau tertarik padaku dan terima aku, bukan hartaku, tapi sebagai wanita yang membutuhkanmu. Jika kau melakukannya, aku akan melipat gandakan dana panti asuhan itu. Jika tidak, Alexa mengambil pulpen mahal di mejanya. Berkas ini akan kurobek dan kau akan kembali menjadi tukang kebun dengan gaji minimal. Panti asuhanmu akan kucari yayasan lain. Kau tahu, aku bisa saja menggunakan uang itu untuk membeli sepatu berlian baru. Bayu mundur selangkah. Ia melihat mata Alexa yang berkaca-kaca, penuh keputusasaan dan egois. Alexa tidak memeras dengan uang, ia memeras dengan perasaan. Ini adalah pilihan yang mustahil. Ia mencintai anak-anak panti asuhan, tapi ia juga tidak ingin mengorbankan integritasnya. Apalagi, ia memang mulai merasakan getaran aneh saat berada di dekat Alexa, namun perbuatan Alexa ini membuatnya muak. Nyonya, ujar Bayu, berusaha menjaga ketenangannya walau hatinya hancur. Nyonya benar, saya peduli pada Nyonya, saya peduli pada ketenangan yang Nyonya cari. Tapi Nyonya tidak bisa membeli ketenangan itu, dan Nyonya tidak bisa membeli perasaan saya. Bayu menarik nafas dalam-dalam, mengambil keputusan yang paling sulit. Saya tidak akan mengakui perasaan yang tidak tulus hanya demi uang panti asuhan. Jika Nyonya membatalkan dana itu hanya karena harga diri Nyonya, maka Nyonya tidak pernah berniat membantu. Nyonya hanya berniat membeli kepatuhan saya. Bayu menatap Alexa dengan mata penuh kekecewaan. Saya minta maaf Nyonya, saya memilih anak-anak itu. Saya akan kembali ke pekerjaan kebun saya, mencari rezeki halal, dan saya akan mencari dana untuk panti asuhan dengan cara saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan kemurahan hati Nyonya menjadi belenggu bagi saya. Bayu berbalik dan mulai berjalan pergi, meninggalkan Alexa sendirian dalam keheningan yang mematikan. Alexa ambruk di kursinya. Tangan gemetar memegang berkas transfer yang siap ditandatangani. Ia telah memenangkan pertarungan status sosial, namun ia telah kehilangan satu-satunya orang yang melihat jiwanya. Ia menangis, bukan karena kehilangan Bayu, tapi karena keangkuhannya sendiri yang menghancurkan kesempatan terakhirnya untuk dicintai secara tulus. Air mata Alexa mengering, digantikan oleh kekosongan yang menusuk. Ia menyadari kebodohannya. Ia telah mengusir kedamaian dari istananya sendiri. Ia membiarkan Bayu kembali ke kebunnya dengan gaji yang sama. Namun, istana kaca terasa berbeda. Bayu tetap bekerja dengan profesional, tapi jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang yang dalam. Bayu tidak lagi menawarkan senyum tulusnya, hanya anggukan hormat. Sore itu, langit di atas kota Jakarta tiba-tiba menjadi gelap. Badai petir besar datang tanpa peringatan. Angin berembus kencang, menggoyangkan jendela-jendela istana kaca. Alexa berdiri di depan jendela, melihat hujan turun dengan deras. Ia teringat janji Bayu tempo hari. Hujan akan datang dalam waktu dekat, Nyonya. Nalurinya langsung mengarah ke panti asuhan. Atapnya sudah tua dan rapuh. Dengan panik, Alexa menelpon salah satu petugasnya yang mengurus yayasan.
Cepat, hubungi pihak Bayu Aditama, panti asuhan tempatnya bernaung. Segera transfer dananya sekarang juga. Semua yang kujanjikan, tanpa syahat, lakukan sekarang. Perintah Alexa dengan suara gemetar. Namun, segalanya sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, telepon Alexa berdering. Itu adalah nomor Bayu. Alexa mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Bayu, bagaimana? Bagaimana di sana?" Suara Bayu terdengar parau dan penuh keputusasaan, diselingi suara air yang mengalir deras. "Nyonya, atap panti asuhan jebol, tepat di bagian kamar tidur anak-anak. Semuanya basah. Kami sedang mencoba memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman." Seketika, lutut Alexa lemas. Ia tidak bisa menyalahkan Bayu. Ia tahu ini adalah kesalahannya. Egoisnya telah menunda bantuan vital. Aku minta maaf Bayu. Aku akan segera ke sana. Aku akan mengirim timku dan uangnya sekarang juga." "Tidak perlu, Nyonya." Suara Bayu meninggi. "Uang Nyonya tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi sekarang. Saya hanya butuh bantuan nyata, Nyonya, bukan transfer bank. Jangan datang, Nyonya. Ini bukan tempat Nyonya." Bayu menutup telepon. Ucapan Bayu yang menolak kehadirannya menusuk hati Alexa. Namun penyesalannya lebih besar dari harga dirinya. Alexa menatap dirinya di cermin. Ia mengenakan dress sutra dan perhiasan berlian. Ia terlihat seperti ratu, namun ia merasa seperti monster yang menghancurkan hidup orang lain demi kepuasan pribadi. Ia mengambil jaket tahan air, merobek perhiasan berharganya dari leher, dan berlari keluar. Ia memerintahkan supirnya untuk mengantarnya ke panti asuhan Bayu, tempat yang ia cibir kebersahajaannya beberapa hari lalu. "Cepat, jangan pedulikan aturan lalu lintas. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab," seru Alexa untuk pertama kalinya mengesampingkan kekayaannya demi sebuah urgensi kemanusiaan. Saat mobil mewah itu menerobos hujan deras menuju permukiman padat, Alexa tidak memikirkan lumpur, becek, atau bahaya. Ia hanya memikirkan anak-anak yang kedinginan dan wajah kecewa Bayu. Ia tahu Bayu telah memperingatkannya. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Klimaks bukanlah tentang pengakuan cinta, melainkan tentang pengorbanan diri untuk menebus kesalahan. Mobil mewah Alexa akhirnya berhasil mencapai mulut gang panti asuhan, namun tidak bisa masuk lebih jauh karena jalanan telah berubah menjadi sungai lumpur. Alexa tidak peduli. Ia membuka pintu mobil dan langsung menginjak lumpur tanpa ragu. Hujan masih turun rintik-rintik, membasahi jaket mahalnya. Ia berlari menyusuri gang sempit itu. Kakinya yang berbalut sepatu mahal kini kotor dan licin. Sesampainya di halaman panti asuhan, pemandangan itu memukulnya keras. Sebagian atap jebol, air merembes di mana-mana. Anak-anak yang ketakutan meringkuk di sudut ruangan yang masih kering. Bayu bersama beberapa tetangga tampak kelelahan memindahkan barang-barang basah dan menutup lubang atap dengan terpal seadanya. Bayu mendongak dan melihat Alexa, wajahnya langsung mengeras. "Sudah kubilang jangan datang, Nyonya," seru Bayu. Nada suaranya tajam, tidak ada lagi kelembutan di sana. "Ini bukan tempat yang pantas untuk ratu seperti Nyonya." Aku minta maaf Bayu. Aku bawa uang tunai dan aku bisa panggil tim konstruksi sekarang juga," kata Alexa mencoba mengatur nafas. "Uang? Di mana Nyonya akan mendapatkan sinyal untuk menelpon tukang sekarang?" balas Bayu frustrasi. "Nyonya terlambat Alexa. Nyonya menunda bantuan karena ego Nyonya. Kami tidak butuh uang, kami butuh tangan." Bayu menunjuk tumpukan genteng yang harus dipindahkan dan karung pasir untuk menahan air. "Pindah, Nyonya hanya akan membuat pekerjaan kami bertambah sulit," usir Bayu. Penolakan Bayu yang marah seharusnya membuat Alexa mundur, tetapi penyesalan di hatinya jauh lebih besar. Alexa tahu ini adalah ujian terakhirnya. Alexa menanggalkan jaketnya, mengabaikan tatapan mata Bayu dan anak-anak. Ia melipat lengan bajunya yang mewah, membiarkan lumpur memerciki wajahnya. "Aku mungkin terlambat Bayu,
kata Alexa dengan suara mantap namun terdengar tulus. Tapi aku di sini sekarang. Aku tidak membawa ponsel, aku tidak membawa cek. Aku membawa tanganku. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Aku akan memindahkan genteng itu, aku akan membantu menutup lubang itu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Bayu menatapnya. Ia melihat bukan lagi janda kaya yang angkuh, tetapi seorang wanita yang wajahnya tampak kerasukan tekad untuk menebus kesalahan. Bayu menghela napas panjang. Ia tahu ia butuh bantuan, dan ia tahu ancaman itu kini harus ia tinggalkan. Baiklah, kalau nyonya mau kotor, ayo kotor, seru Bayu. Pindahkan genteng-genteng itu ke gudang. Hati-hati, itu berat dan licin. Alexa segera berjalan ke tumpukan genteng. Tangannya yang lembut dan terawat, yang hanya terbiasa memegang kartu kredit dan stylus mahal, kini menyentuh benda kasar, berat dan basah. Ia mengangkat 2 genteng sekaligus, tersandung sedikit tetapi tidak jatuh. Bayu memperhatikan, wajah Alexa memerah karena usaha dan ia jelas kesakitan, tapi ia tidak mengeluh. Ia memindahkan genteng demi genteng, satu persatu, dengan ketekunan yang sama yang ia tuntut dari Bayu di Istana Kaca. Setelah beberapa saat, Bayu mendekatinya. "Sudah cukup, Nyonya, Nyonya akan terluka." "Aku akan berhenti jika kau bilang sudah aman, Bayu," jawab Alexa, suaranya terengah-engah. Bayu tersentuh. Ia mengambil beberapa genteng dari tangan Alexa. "Ayo, kita bantu membersihkan area anak-anak." Untuk pertama kalinya, mereka bekerja bersama, bahu-membahu, tanpa batas status sosial. Mereka berjongkok bersama di lantai basah, membersihkan genangan air. Jarak emosional mereka terkikis oleh lumpur dan kerja keras. Di tengah kekacauan itu, Bayu melihat Alexa tersenyum. Senyum itu bukan senyum angkuh, melainkan senyum puas, tulus, seperti yang ia tunjukkan saat menatap pot tua. Malam itu, saat badai mereda dan anak-anak sudah aman, Alexa berdiri di depan Bayu. Wajahnya penuh lumpur dan keringat, jauh dari kata cantik, namun memancarkan ketulusan yang sesungguhnya. Apakah aku sudah diterima sebagai tangan nyata, Bayu?" tanya Alexa pelan. Bayu tersenyum, senyum tulus yang hilang beberapa hari lalu. "Nyonya tidak punya modal, tapi Nyonya memberikan segalanya. Ya, Nyonya Alexa, Nyonya sudah mengajarkan saya arti pengorbanan yang sesungguhnya." Selesai bekerja di panti asuhan, Alexa menolak tawaran Bayu untuk mengantarnya dengan sepeda. Ia kembali ke Istana Kaca dengan mobilnya, meninggalkan lumpur dan keringat di jok kulit. Saat Bayu menatap punggungnya, ia tahu ada ikatan tak terlihat yang jauh lebih kuat daripada uang di antara mereka. Keesokan harinya, Alexa mengirim tim konstruksi terbaiknya untuk memperbaiki atap panti asuhan, dan kali ini ia membayar semuanya tanpa syarat, tanpa meminta imbalan apapun dari Bayu. Bayu kembali ke Istana Kaca untuk bekerja, bukan lagi sebagai asisten, melainkan kembali menjadi tukang kebun dengan jadwal yang lebih fleksibel, yang memungkinkan ia mengawasi perbaikan panti asuhan. Namun, hubungan mereka tidak lagi formal. Ada kehangatan, ada saling menghormati, dan ada janji pertemuan mata yang tersirat. Tiba-tiba, kabar tentang hubungan mereka meledak. Seorang warga yang melihat Alexa, sang konglomerat, berlumuran lumpur membantu di panti asuhan, telah merekam momen itu dan mengunggahnya ke media sosial. Judulnya bombastis, "Miliarder menangis di kaki pembantunya demi cinta dan tebusan dosa sosial." Dalam hitungan jam, video itu viral. Netizen terbagi, sebagian memuji aksi sosial Alexa yang rendah hati, tapi mayoritas dari kalangan sosialita dan lingkaran elit Alexa mengecam habis-habisan. Telepon Alexa berdering tanpa henti. "Alexa, kau gila? Kau membiarkan dirimu difoto seperti itu? Kau merusak citra Dewan Direksi," seru Bibi Clara, salah satu anggota keluarga Wijaya yang paling berpengaruh. "Ini memalukan, Alexa, menghancurkan nama baik keluarga demi simpati murahan dan tukang kebun?" tanya seorang teman bisnis, nadanya jijik. Tekanan paling berat datang dari Dewan Direksi perusahaan warisan suaminya,
Mereka menganggap aksi rendah hati Alexa ini sebagai tanda ketidakstabilan emosional yang dapat membahayakan saham perusahaan. Nyonya Alexa, kami mengadakan rapat darurat. Anda harus membuat pernyataan bahwa semua itu hanyalah gimik amal, dan Anda harus memecat Bayu sekarang juga. Jika tidak, kami terpaksa mempertimbangkan ulang posisi Anda di perusahaan. Ujar penasehat hukum perusahaan dengan nada mengancam. Alexa merasa terdesak. Dunia yang ia bangun, uang, status, keangkuhan, kini bangkit menyerangnya. Ia memanggil Bayu ke ruang kerjanya. Bayu sudah tahu tentang video itu. Ia melihat ketakutan di mata Alexa, bukan karena ancaman bisnis, melainkan ketakutan kehilangan semua yang ia miliki. Bayu, kata Alexa, suaranya lemah. Kau sudah lihat apa yang terjadi. Mereka mengancam posisiku. Mereka memintaku untuk memecatmu dan menyangkal semua ini. Bayu menatapnya dengan tenang. Saya mengerti, Nyonya. Saya akan segera berkemas. Saya tidak ingin menjadi penyebab Nyonya kehilangan kekayaan dan warisan Nyonya. Saat Bayu berbalik, Alexa berteriak, "Tunggu!" Alexa berlari, meraih lengan Bayu. Matanya berkaca-kaca. Kau tidak akan pernah mengerti, Bayu. Aku tidak takut kehilangan uang, Bayu. Aku takut kembali menjadi Alexa yang kosong, yang hanya punya istana kaca dan tidak ada hati. Tapi Nyonya tidak perlu kehilangan segalanya. Nyonya hanya perlu memilih uang. Semua orang akan mengerti, bisik Bayu lembut. Alexa menggelengkan kepala. Tidak, Bayu, aku tidak mau. Aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada semua itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melawan mereka. Aku sendirian. Bayu melepaskan lengan Alexa dengan lembut, lalu menggenggam kedua tangan Alexa dengan tangannya yang kasar. Nyonya tidak sendirian, kita bisa melawan mereka. Tapi Nyonya harus membuat pilihan yang tulus, bukan pilihan yang aman. Nyonya harus memutuskan, apakah Nyonya ingin hidup dengan rasa takut kehilangan kekayaan, atau hidup dengan keberanian untuk menjadi diri Nyonya yang baru. Genggaman tangan Bayu memberikan Alexa kekuatan yang selama ini hilang. Ia menatap Bayu dan di matanya ia menemukan jawabannya. Uang bisa pergi, tetapi ketenangan batin yang ia dapat dari Bayu adalah hal yang tak akan ia biarkan hilang lagi. Aku akan menghadapinya, ujar Alexa mantap. Ia melepaskan tangan Bayu, tapi tatapan matanya berkata, kau adalah pilihanku. Beberapa jam kemudian, Alexa memasuki ruang rapat dewan direksi yang dingin dan penuh ketegangan. Bibinya, Clara, dan para direktur lain menatapnya dengan pandangan menghakimi. Alexa, mari kita selesaikan drama ini. Katakan saja itu adalah akting amal yang berlebihan. Pecat Bayu, dan kita lupakan pria miskin itu, desak penasihat hukum perusahaan. Alexa duduk dengan anggun, tetapi dengan ketenangan yang baru. Ia melihat wajah-wajah yang hanya peduli pada angka dan citra. Saya tidak akan memecat Bayu, kata Alexa dengan suara yang lantang dan jelas. Apa? Bibi Clara terkejut. Kau gila, Alexa. Kau akan kehilangan perusahaanmu. Alexa tersenyum kecil, senyum yang menunjukkan kekuatan sejati, bukan keangkuhan. Saya datang ke sini bukan untuk bernegosiasi tentang Bayu. Saya datang untuk mendeklarasikan sebuah kebenaran. Benar, video itu nyata. Benar, saya dan Bayu bekerja bersama, bahu-membahu, membersihkan puing-puing panti asuhan. Ia melanjutkan, suaranya dipenuhi emosi yang tulus. Selama ini, saya pikir uang adalah segalanya. Saya mengukur nilai hidup dari saldo rekening. Tapi Bayu, tukang kebun itu, mengajarkan saya bahwa hidup itu perlu sentuhan nyata. Ia mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati yang tidak bisa diukur apalagi dibeli. Bayu tidak pernah meminta apapun dari saya. Ia bahkan menolak hadiah mahal. Ia hanya meminta saya untuk tulus. Karena ego saya hampir membuat anak-anak di panti asuhan menderita. Itu adalah kesalahan terbesar saya. Dan Bayu dengan kesederhanaannya telah menyelamatkan saya dari kehampaan jiwa saya sendiri.
Oleh karena itu, kata Alexa, menatap tajam ke semua wajah di ruangan itu. Saya tidak hanya tidak akan memecatnya, saya akan melakukan yang lebih dari itu. Saya mengakui, saya jatuh cinta pada Bayu Aditama. Ruangan itu hening total. Pengakuan itu lebih mengejutkan daripada berita skandal bisnis. Jika Anda semua berpikir bahwa keputusan pribadi saya, yaitu memilih pria yang tulus dan jujur, akan merusak citra perusahaan, silahkan. Anda bisa mencopot saya dari jabatan ini, tantang Alexa. Saya akan mundur dari dewan direksi. Saya akan menjual saham saya jika perlu. Karena saya lebih memilih kehilangan aset yang bisa digantikan daripada kehilangan integritas yang telah Bayu ajarkan kepada saya. Dewan direksi terdiam. Mereka tidak menyangka Alexa akan rela melepaskan segalanya. Mereka tidak bisa mencopotnya begitu saja karena ia masih pemegang saham terbesar. Ancaman mereka menjadi tumpul. Saya akan tetap menjadi pemegang saham utama. Dan saya akan mengurus yayasan sosial perusahaan secara pribadi, menjadikannya proyek utama, pungkas Alexa. Jika Anda ingin perusahaan ini stabil, tunjukkan pada dunia bahwa perusahaan kami didukung oleh hati, bukan hanya uang. Dan ya, Bayu akan tetap ada dalam hidup saya. Alexa berdiri dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan keheningan dan kebingungan di antara para direktur. Ia telah memilih cinta tanpa modal. Ketika Alexa kembali ke Istana Kaca, Bayu sedang memangkas semak-semak. Ia berlari ke arahnya, lumpur dan gunting di tangan. Aku baru saja mengatakan kepada mereka semua, aku memilihmu Bayu, aku memilih hidup bersamamu, dengan segala risikonya, bisik Alexa, wajahnya penuh harapan dan ketakutan. Bayu menjatuhkan guntingnya, ia melangkah maju, memegang wajah Alexa dengan kedua tangannya yang kasar dan penuh tanah. Ia tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menatap mata Alexa yang kini terlihat hidup dan tulus. Bayu tersenyum, senyum penuh cinta. Untuk pertama kalinya, ia mencium kening Alexa yang kini tidak lagi memancarkan keangkuhan. Sebuah ciuman janji yang menandai kemenangan cinta di atas materialisme. Kisah cinta mereka yang mendadak terbuka ke publik dan di depan dewan direksi menjadi berita utama. Alexa benar-benar mundur dari jabatan CEO, tetapi ia tetap mempertahankan kepemilikan saham utamanya dan mengambil alih penuh yayasan sosial mendiang suaminya. Istana Kaca yang dingin mulai terasa hangat. Alexa dan Bayu menghabiskan hari-hari dengan menyeimbangkan dua dunia. Dunia bisnis yang dikelola Alexa dari jarak jauh dan dunia sederhana yang diajarkan Bayu. Alexa menghabiskan lebih banyak waktu di taman, belajar menanam sayuran yang Bayu rawat, menikmati proses menciptakan, bukan membeli. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon beringin yang teduh, Bayu mengambil segenggam tanah basah yang subur. Alexa, katanya lembut, memanggil nama Alexa tanpa embel-embel nyonya untuk pertama kalinya. Aku tahu, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tidak ada berlian, tidak ada mobil mewah. Tapi, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar ingin menjalani hidup ini bersamaku? Alexa tersenyum, memegang tangan Bayu yang penuh tanah. Aku tidak butuh modal, Bayu. Aku butuh ketulusanmu, Bayu. Dan aku tidak butuh berlian, aku butuh kamu yang mengajarkanku betapa berharganya sehelai daun. Bayu mengambil sedikit tanah basah itu, membentuknya menjadi cincin yang kasar, lalu memasangnya dengan hati-hati di jari manis Alexa. Di tempat yang dulu dihiasi cincin berlian mahal, kini ada cincin sederhana dari tanah yang baru saja ia rawat. Ini janjiku, Alexa. Janji untuk selalu menjagamu dan mengingatkanmu pada arti hidup yang sebenarnya. Maukah kau menikah denganku? Air mata bahagia Alexa menetes. Ya Bayu, tentu saja aku mau. Kabar pernikahan mereka memicu reaksi keras dari Bibi Clara, yang merupakan representasi terakhir dari keangkuhan keluarga elit Alexa. Bibi Clara datang ke Istana Kaca tanpa diundang, wajahnya merah karena marah.
Kau melangkahi batas, Alexa. Menikah dengan tukang kebun, kau merusak nama keluarga. Kau menghina suamimu yang sudah meninggal. Batalkan pernikahan itu, atau aku akan pastikan sahammu jatuh dan kau tidak mendapatkan apa-apa, ancam Bibi Clara. Alexa dan Bayu berdiri berdampingan. Alexa tidak lagi gentar. "Bibi," kata Alexa dengan nada tenang, memegang erat tangan Bayu yang kini ia cintai. "Saya sudah memilih, saya mundur dari dunia bisnis untuk mendapatkan ketenangan. Saya tidak peduli dengan saham, Bibi bisa mengambil semuanya." Bayu melangkah maju. "Saya tidak menikahinya karena uangnya, Bu Clara. Saya menikahinya karena hatinya. Dan saya berjanji, saya akan menjaganya dengan baik dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh uang nyonya." Bibi Clara terkejut melihat keberanian Bayu dan ketenangan Alexa. Ia menyadari ancaman uang tidak lagi bekerja pada keponakannya. Kau akan menyesal, Alexa," desis Bibi Clara. Kalah telak oleh ketulusan. Ia berbalik dan meninggalkan istana kaca, menandai runtuhnya benteng pertahanan terakhir dari masa lalu angkuh Alexa. Alexa menatap kepergian bibinya, lalu memandang cincin tanah di jarinya. Ia telah kehilangan semua yang ia takutkan. Namun, ia justru mendapatkan semua yang ia butuhkan. Keputusan mereka untuk menikah tidak diumumkan secara besar-besaran. Alexa telah meninggalkan gaun pengantin desainer dan pesta mewah di Hotel Bintang 7. Mereka sepakat, pernikahan mereka harus mencerminkan nilai-nilai yang mereka yakini, sederhana, tulus, dan penuh makna. Mereka memilih panti asuhan yang telah diperbaiki atapnya sebagai lokasi upacara pernikahan, tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan Bayu, dan tempat yang menjadi titik balik hati Alexa. 1 minggu kemudian, suasana di panti asuhan sangat ramai, namun dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Anak-anak panti asuhan menjadi tim dekorasi, menghiasi halaman dengan bunga-bunga sederhana dari kebun dan pita warna-warni. Pagi itu, di kamar kecil di panti asuhan yang dipinjamkan, Alexa mengenakan gaun pengantin yang ia jahit sendiri dari bahan sutra putih sederhana. Bukan gaun mahal, tetapi gaun yang terasa ringan dan nyaman. Di jarinya melingkar cincin tanah yang kini telah mengering dan diikat dengan benang kecil agar tidak pecah. Di luar kamar, Bayu mengenakan kemeja batik yang dipinjam dari Pak Taufik tanpa gugup. Ia tidak membawa cincin emas. Ia membawa hadiah spesial untuk Alexa. Saat Alexa keluar, Bayu terkesima. Alexa terlihat lebih cantik dari biasanya, bukan karena riasan, tetapi karena pancaran kebahagiaan yang tulus dari matanya. "Kau sangat cantik, Alexa," bisik Bayu. "Terima kasih, Bayu. Ini adalah hari paling sederhana, tapi paling bahagia dalam hidupku," jawab Alexa. Bayu kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil. "Aku tahu kau sudah punya cincin tanah itu," kata Bayu lembut. "Tapi ini adalah hadiah yang aku buat sendiri untukmu. Hadiah tanpa modal." Di dalam kotak itu, terdapat sebuah liontin yang terbuat dari biji bunga matahari kering yang ia tanam sendiri di taman istana kaca. Biji itu diukir sederhana, diikat dengan tali rami yang kuat. "Bunga matahari selalu menghadap cahaya. Aku ingin kau selalu menghadap pada kebaikan dan cahaya sejati, dan aku akan menjadi tanah tempatmu tumbuh," jelas Bayu. Alexa tak bisa menahan air matanya. Liontin itu terasa lebih berharga dari semua perhiasan berlian yang pernah ia miliki. Upacara pernikahan berlangsung haru. Hanya dihadiri oleh Bu Wati, Pak Taufik yang menangis haru di sudut, dan tentu saja anak-anak panti asuhan yang bertepuk tangan riuh. Saat tiba pada janji pernikahan, mereka tidak menggunakan kata-kata formal. "Aku berjanji, Bayu," kata Alexa, suaranya sedikit bergetar. "Aku akan meninggalkan keangkuhan masa laluku. Aku berjanji untuk belajar menghargai hal-hal kecil, dan aku berjanji untuk menjadikan ketulusanmu sebagai kompas hidupku. Aku akan menjadi istrimu, dan aku akan merawat hatimu sebaik kau merawat taman kita." Bayu tersenyum hangat. "Aku berjanji, Alexa, aku berjanji akan menjagamu dari kesepian."
Aku berjanji akan selalu mengingatkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Aku akan menjadi suamimu dan aku akan selalu memastikan hatimu tetap tumbuh subur dan berbunga. Mereka bertukar janji dan janji itu jauh lebih mengikat daripada kontrak bisnis manapun. Setelah upacara, mereka memotong kue sederhana dan merayakannya bersama anak-anak. Alexa dan Bayu tampak bahagia dan setara. Saat matahari terbenam, Alexa melihat ke langit. Ia menyadari ia adalah janda kaya raya yang telah memilih miskin harta demi kaya hati. Dan ia tidak pernah merasa seutuh ini. Setelah pernikahan, pertanyaan besar muncul. Di mana mereka akan tinggal? Di istana kaca yang terlalu besar dan mewah, atau di rumah kontrakan sederhana Bayu? Alexa duduk bersama Bayu di salah satu sofa teras istana kaca. Bayu sedang sibuk membaca proposal perbaikan untuk panti asuhan, yang kini sepenuhnya didanai oleh Yayasan Alexa. Bayu, kita harus memutuskan. Aku tidak bisa terus-terusan membuatmu bolak-balik dari kontrakanmu ke istana kaca setiap hari, kata Alexa lembut. Aku tahu Alexa, tapi aku juga tidak ingin kau menjual istana ini hanya karena aku tidak nyaman, jawab Bayu. Ini warisanmu, dan ini tempat yang indah. Warisan yang dingin Bayu, aku tidak butuh 20 kamar kosong. Aku hanya butuh 1 kamar yang hangat bersamamu, balas Alexa. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan yang mencerminkan kompromi nilai-nilai mereka. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di istana kaca untuk sementara waktu, demi alasan keamanan dan karena istana kaca juga menjadi kantor pusat yayasan. Namun, mereka akan menyumbangkan sebagian besar lahan di belakang istana kaca untuk dijadikan pusat pendidikan alam yang akan dikelola oleh Bayu dan didedikasikan untuk anak-anak panti asuhan dan warga sekitar. Kita tidak akan menghancurkan kekayaan ini, Alexa, kata Bayu. Kita akan mengubah fungsinya dari simbol keangkuhan menjadi sumber kebaikan. Itu jauh lebih berarti. Perubahan paling dramatis terjadi di dalam istana kaca. Alexa tidak lagi makan sendirian di meja makan panjang, berlapis marmer yang bisa menampung 30 orang. Bayu membuat sebuah meja makan kecil yang terbuat dari kayu bekas yang ia temukan di gudang, meletakkannya di sudut dapur yang hangat. Malam itu, mereka makan malam di sana. Bayu memasak nasi goreng sederhana dengan telur. Aku akan panggil Pak Taufik dan yang lain untuk bergabung, usul Alexa. Tidak, malam ini hanya kita Alexa, kata Bayu. Ini adalah saat paling berharga. Makan bersama sebagai suami istri, berbagi cerita tentang hari kita. Di meja makan yang besar, kita hanya akan bicara bisnis atau formalitas. Di meja kecil ini, kita bicara dari hati. Alexa tertawa, air mata haru menggenang di matanya. Kau benar, aku sudah lupa bagaimana rasanya makan tanpa harus tampil sempurna. Saat mereka menikmati nasi goreng itu, Alexa menyadari ada yang kurang. Bayu, kenapa kau tidak makan? Kau hanya mengaduk nasimu, tanya Alexa. Bayu tersenyum, aku makan kok, tapi ada satu hal yang harus aku lakukan. Bayu mengambil dompetnya yang lusuh. Ia mengeluarkan selembar uang yang sedikit, lalu memberikannya kepada Alexa. Ini gajiku minggu ini, kata Bayu. Aku tahu kau tidak butuh, tapi sekarang kita adalah suami istri. Aku ingin ikut berkontribusi untuk rumah tangga ini dengan usahaku sendiri, sekecil apapun itu. Aku ingin kita membangun rumah tangga dari keringat kita berdua. Alexa menatap uang itu, lalu menatap wajah Bayu yang penuh harap. Uang itu setara dengan harga 1 kali minum kopinya di masa lalu, namun uang itu kini terasa tak ternilai. Alexa mengambil uang itu, menciumnya, lalu meletakkannya di dalam laci meja kayu kecil mereka. Baik Bayu, uang ini akan menjadi modal awal kita. Kita akan menggunakannya untuk hal yang paling penting, membeli pupuk organik untuk kebun kita, kata Alexa, yang kini telah belajar menghargai pupuk lebih dari berlian. Malam itu, mereka tertidur di kamar yang sederhana di istana kaca yang terlalu besar. Alexa memeluk Bayu, mencium bau tanah dan keringat yang dulu ia hindari. Ia menyadari, ia telah menjual keangkuhannya demi cinta.
dan keuntungan dari pertukaran itu adalah kedamaian. 6 bulan berlalu. Istana Kaca tidak lagi sunyi dan dingin. Lahan belakang yang dulunya hanya rumput hias mahal telah berubah menjadi pusat pendidikan alam, cinta tanpa modal. Di sana berdiri rumah kaca sederhana, area penanaman sayur organik, dan ruang kelas terbuka yang terbuat dari bambu. Bayu, yang kini menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan Alam, tampak bahagia. Setiap sore, ia mengajar anak-anak panti asuhan dan warga sekitar tentang betapa berharganya merawat alam, tentang nilai kesabaran dalam menunggu tanaman tumbuh, dan tentang pentingnya menghargai sumber daya. Alexa, yang kini lebih sering mengenakan kemeja katun dan celana jeans, adalah pendukung utama Bayu. Ia mengurus semua administrasi yayasan, memastikan dana mengalir lancar, dan yang paling mengejutkan, ia sendiri ikut mengajar kelas literasi keuangan sederhana untuk para ibu di lingkungan sekitar, mengajarkan mereka tentang pentingnya menabung, bukan hanya berbelanja. Pagi itu, Alexa sedang duduk di bangku taman, bukan untuk sesi yoga privat, melainkan untuk menikmati secangkir kopi sambil melihat Bayu mengajar anak-anak. Seorang anak panti asuhan bernama Dani mendekati Alexa. "Nyonya Alexa," panggil Dani, memegang sebuah labu kecil yang baru dipanen. "Panggil aku Kak Alexa, Dani," koreksi Alexa sambil tersenyum. "Kak Alexa, labu ini sudah matang. Bayu bilang kalau kita panen, kita harus berbagi dengan orang yang paling kita sayangi," ujar Dani polos. "Terima kasih, Dani. Aku akan memakannya bersama Bayu malam ini," jawab Alexa, terharu. "Tapi Bayu bilang kita harus membagikannya dengan orang yang paling mengajarkan kita arti kekayaan," lanjut Dani, menyerahkan labu itu. Alexa menatap labu itu. Itu adalah labu pertama yang ia saksikan pertumbuhannya dari biji. Labu ini adalah kekayaan sejati, pikir Alexa. Ia menyadari perannya kini telah berubah drastis. Ia tidak lagi mengurus investasi miliaran. Ia kini mengurus pertumbuhan labu dan pertumbuhan hati. Dan ia merasa jauh lebih penting. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sepeda Bayu. Sepeda itu masih terparkir rapi di dekat garasi Istana Kaca, di samping mobil sport mewah Alexa yang kini jarang digunakan. Malam itu, saat mereka makan malam labu hasil panen, Alexa bertanya, "Bayu, kenapa kau tidak pernah mengganti sepedamu? Aku bisa membelikanmu mobil terbaik di dunia." Bayu tertawa. "Sepeda ini adalah pengingat Alexa. Pengingat bahwa aku pernah menjadi tukang kebun dengan gaji kecil. Dan aku bahagia. Itu mencegahku menjadi sombong. Dan lebih dari itu, sepeda ini adalah lambang dari kebahagiaan tanpa modal." Bayu kemudian meraih tangan Alexa yang masih dihiasi cincin tanah yang kini sudah mengeras. "Aku akan menyimpan sepeda itu sebagai pengingat kita. Biar kekayaan kita yang baru ini tidak pernah membuat kita lupa pada mana yang tulus dan mana yang palsu." Alexa mengangguk, merasa semakin kagum pada kebijaksanaan Bayu. Istana Kaca telah kehilangan nilai materialnya di mata mereka, tetapi telah mendapatkan nilai spiritual yang tak terhingga. Sore itu, saat Alexa sedang mengajar anak-anak panti asuhan cara menanam tomat di Pusat Pendidikan Alam, sebuah mobil mewah tiba di depan gerbang Istana Kaca. Bukan mobil keluarga, melainkan mobil Mr. William, mantan rekan bisnis dan salah satu direktur dewan yang paling vokal menentang hubungan Alexa dan Bayu. Mr. William mengenakan jas mahal, berjalan canggung melintasi rumput, mencari-cari Alexa. Ia menemukan Alexa tidak di ruang rapat, melainkan berjongkok di tanah, tangannya kotor oleh pupuk organik, dan wajahnya dipenuhi senyum puas. "Alexa," panggil Mr. William, tampak kaget. "Astaga, kau benar-benar di sini." Alexa berdiri, membersihkan tangannya. Ia kini bersikap sopan, namun tanpa rasa tunduk. "Selamat datang, Mr. William. Maaf, saya sedang ada kelas menanam. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Alexa. Mr. William menatap sekeliling. "Aku datang untuk melihatnya sendiri. Kabar tentang kau dan tukang kebunmu, Bayu, menjadi kisah legenda di kalangan elit.
Aku tidak percaya kau melepaskan kursi CEO-mu untuk ini. Apakah kau menyesal? Bayu mendekat, menyambut Mr. William dengan senyum ramah yang tulus. Mr. William, yang selalu menilai orang dari label pakaian, merasa tidak nyaman. Aku datang untuk menanyakan apakah kau butuh bantuan untuk mengembalikan posisi di Dewan, Alexa. Kami merindukan kecerdasan bisnismu, ujar Mr. William, kembali ke topik utama. Alexa tersenyum lembut. Ia menatap Bayu, lalu memandang kebun sayur yang mereka rawat. Terima kasih atas tawaran itu, William. Tapi aku sudah menemukan pekerjaan yang lebih penting, jawab Alexa. Aku dulu mengurus kekayaan triliunan yang terus bertambah, tapi aku miskin hati. Aku selalu sendirian dan takut. Sekarang, aku mengurus labu, tomat, dan yang paling penting, aku mengurus hati suamiku dan masa depan anak-anak ini. Tapi, kau kehilangan kekayaanmu, Alexa, seru Mr. William frustrasi. Aku tidak kehilangan apapun, William. Aku hanya mengubah modal. Dulu, modal saya adalah uang. Sekarang, modal saya adalah ketulusan, kesabaran, dan kemampuan untuk merasakan kedamaian sejati. Dan tahukah kau, keuntungan dari modal yang baru ini jauh lebih besar, jelas Alexa. Ia kemudian menunjuk liontin biji bunga matahari yang selalu ia kenakan. Aku dulu punya berlian mahal yang tidak bisa memberiku senyum. Sekarang, aku punya ini. Ini adalah simbol dari kebahagiaan yang tidak bisa kau beli di pasar saham manapun. Mr. William terdiam. Ia melihat interaksi Alexa dengan anak-anak panti asuhan, melihat pandangan penuh cinta antara Alexa dan Bayu. Ia melihat istana kaca yang megah, namun kini dihuni oleh kehangatan sejati. Ia mengakui kekalahannya. Aku mengerti, kau benar-benar sudah berubah. Aku harap kau bahagia. Aku sangat bahagia, William, dan aku harap kau juga menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada angka di rekening, balas Alexa tulus. Setelah Mr. William pergi, Bayu memeluk Alexa dari belakang. Kau sangat bijaksana, Alexa. Kau tidak lagi menyakiti orang dengan keangkuhanmu, bisik Bayu. Aku belajar dari guruku, Bayu, guru yang berlumur tanah dan bergaji 2 juta. Tapi memiliki kekayaan yang tak terbatas, kata Alexa, mencium tangan Bayu. Mereka berdua berdiri di sana, menyaksikan matahari terbenam di atas kebun sayur mereka. Istana kaca tampak menjulang tinggi, tetapi kini terasa membumi. Alexa telah menemukan arti hidup sejatinya, cinta tanpa modal. 1 tahun berlalu sejak pernikahan mereka. Istana kaca telah benar-benar bertransformasi. Kini, istana itu tidak hanya menjadi rumah, tetapi juga pusat komunitas. Yayasan sosial yang dikelola Alexa dengan Bayu sebagai direktur utama program alam telah membantu banyak anak dan keluarga di sekitar. Bahkan Bibi Clara setelah beberapa bulan merenung mengirimkan donasi anonim, sebuah tanda pengakuan yang diam-diam. Hubungan Alexa dan Bayu tetap sederhana. Mereka masih makan di meja kayu kecil di dapur, masih berbagi cerita tentang hari mereka. Dan Bayu masih bersikeras memberikan gajinya sebagai tukang kebun pengajar alam kepada Alexa setiap minggu. Pagi itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Bukannya pergi ke restoran mewah, mereka memutuskan untuk merayakannya di panti asuhan tempat mereka menikah. Bayu mengejutkan Alexa. Ia membawa sebuah pop kecil yang berisi tunas pohon mangga. Selamat hari jadi, Alexa, kata Bayu. Ini adalah hadiah tahun ini. Kita akan menanamnya di halaman panti asuhan. Pohon ini akan menjadi simbol dari pertumbuhan kita, dari benih kecil tumbuh besar dan memberikan buah untuk semua orang. Alexa memeluk Bayu erat-erat. Aku menyukainya, Bayu. Ini adalah hadiah terbaik. Saat mereka menanam tunas mangga itu bersama anak-anak panti asuhan, Alexa merasakan kedamaian yang meluap. Tangannya yang dulu angkuh kini menanam benih harapan, bukan lagi menanam investasi yang haus untung. Malam harinya, kembali di Istana Kaca, Bayu dan Alexa duduk di balkon kamar mereka. Alexa bersandar di bahu Bayu, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Kau ingat, Bayu? Bisik Alexa. Dulu aku berdiri di balkon ini, melihat kota dan merasa bangga karena aku bisa membeli semua yang aku lihat.
Tapi aku sangat kesepian. Bayu memegang tangan Alexa, membelai cincin tanah di jarinya. Sekarang, aku melihat kota dan aku tidak peduli seberapa mahal harga semua gedung itu. Aku melihat labu yang kita tanam, pohon mangga yang kita tanam, dan cinta yang kita tanam. Dan aku tahu, kekayaan yang aku miliki sekarang jauh melampaui seluruh uang di kota ini. Ia menoleh ke Bayu, matanya bersinar. Kau mengajarkanku bahwa cinta tanpa modal adalah investasi paling menguntungkan. Aku datang dengan istana kaca dan keangkuhan, dan kau, si pembantu miskin, datang dengan hati yang kaya dan kesabaran yang tak terbatas. Kau tidak hanya menyelamatkan panti asuhan Bayu, kau menyelamatkan jiwaku. Bayu tersenyum, menyandarkan kepalanya di kepala Alexa. Aku tidak menyelamatkanmu, Alexa. Aku hanya menyingkirkan lumpur dan debu yang menutupi dirimu. Kau adalah tanah yang subur. Kau hanya perlu tahu cara menumbuhkan kebahagiaan sejatimu. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Di istana kaca yang megah, kini bersemayam cinta yang paling sederhana dan tulus. Alexa, si janda kaya raya, akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak tercetak di lembar uang, melainkan bersemi di dalam hati yang mau merawat dan berbagi. Alexandra Wijaya, atau yang akrab